Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thayyibah Wahyu Famelia dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Muhammadiyah Bojonegoro dengan nomor induk mahasiswa 2331690113. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas UAS pada mata kuliah ILC 2, yaitu mengenai Entrepreneur, Leadership, and Character. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ulangan akhir semester, Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, Entrepreneur, Leadership, and Character. Apa itu entrepreneur? Jadi, entrepreneur itu bukan sekedar bisnis, melainkan karakter dari seseorang dalam mencapai tujuan dengan berbagai hambatan, ancaman, gangguan, dan keterbatasan. Dalam hidup di dunia, sudah ada peta panduan hidup yang goalsnya pasti akhirat. Maka dari ini, kita belajar entrepreneur untuk bisa memahami dan memiliki kemampuan dalam berentrepreneur yang tentunya itu harus terus berusaha dan berdoa dalam menghadapi hidup. Lalu, apa itu marketing? Jadi, marketing itu bagaimana cara kita mendapatkan konsumen hingga konsumen loyal, bahkan bisa bekerja sama. Untuk menciptakan sebuah budaya, awalnya itu harus dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, lalu budaya. Menurut Hermawan Kartajaya, marketing itu terbagi menjadi 3. 1. Marketing menyentuh seluruh elemen organisasi. 2. Marketing berproses memberi pelayanan yang terbaik. 3. Pelayanan dimulai dari habitat menjadi attitude. Kemudian kita akan membahas mengenai sifat konsumen. Ada berapa sih sifat konsumen? Sifat konsumen terbagi menjadi 3. Ada konsumen reaktif yang cuma aktif dalam jual dan beli. Ada konsumen responsif yang sama-sama memiliki rasa tanggung jawab. Dan ketiga ada partnership. Jadi marketing ini tidak hanya berjualan. Marketing bukan selling. Marketing itu sebuah pelayanan dari terpaksa menjadi sebuah budaya. Entrepreneur yang sudah saya lakukan. 1. Menjadi reseller fashion wanita sejak SMP. Di sini saya memulainya dengan bergabung bisnis pada usaha kakak saya. Di situ saya tinggal posting barang jualan. Nanti kalau ada yang beli, saya bisa mendapatkan keuntungan dari barang yang saya jual tersebut. Yang kedua, aktif dalam bisnis online sebagai afiliator di Shopee dan TikTok. Meskipun masih dalam proses untuk mencapai hasil yang saya inginkan. Ketiga, saat menjelang lebaran, saya berjualan jilbab keliling di sekitar rumah. 4. Saya bergabung dalam grup penjualan barang online yang menawarkan barang dengan harga kompetitif. Dan saya jual dengan harga yang sedikit lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Kelima, saya terlibat dalam kegiatan menjahit masker dan sarung bantal bersama Bude. Fokus pada bagian penjualan dan mendapatkan upah. Kegiatan ini dulu saya lakukan waktu SMK. Sejak saat itu kan masih adanya virus COVID. Jadi di rumah tidak ada kegiatan yang terlalu penting, maka dari itu saya berusaha untuk membantu Bude sambil fokus untuk bagian penjualan. Keenam, saya sering mencari peluang usaha seperti membelikan barang online untuk tetangga yang membutuhkan barang yang tidak tersedia di toko. Jadi semisal ada tetangga saya yang butuh barang tapi tidak ada di toko terdekat, maka mereka menyuruh saya untuk membelikan lewat aplikasi online.
karena banyak tetangga dari saya itu yang masih terbilang gaptek mengenai metode pembelian online seperti di Shopee, di TikTok, di Tokopedia, dan di lainnya. Ketujuh, pernah bisnis pisang lumer sebagai produsen dan penjualan bersama teman, meskipun bisnis ini akhirnya tidak berlanjut. Masih ada rencana untuk melanjutkan bisnis ini. Sebetulnya bisnis ini sudah banyak peminat di lingkungan rumah saya, tetapi bisnis ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pembuatannya. Dan saat itu saya lakukan di saat belum masuk perkuliahan. Jadi waktu yang saya miliki itu cukup banyak. Kalau untuk sekarang mungkin belum bisa karena masih aktif dalam perkuliahan. Tapi next time insya Allah saya coba. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, ada leadership. Leadership adalah proses mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota kelompok. Dalam leadership itu terdapat pokok kepemimpinan, yaitu si pemimpin. Leadership adalah proses mempengaruhi seseorang. Dalam proses ini, pemimpin harus memiliki visi untuk mempengaruhi pengikut dan berjuang bersama-sama untuk merealisasikan visi. Untuk menjadi leader, maka harus memiliki sesuatu yang menjadi kekuatan, di antaranya kualitas fisik yang baik, psikologis, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kreativitas dan inovasi, mampu mengambil resiko, integritas, serta toleransi terhadap stres. Macam-macam leadership yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya berhasil menjadi wakil ketua OSIS saat masih duduk di bangku SMP. Sebenarnya masih cukup banyak leadership yang sudah saya terapkan waktu SMP. Cuma hanya beberapa yang saya tuliskan di sini. Yang kedua, menjabat sebagai sekretaris OSIS selama 2 periode di SMK. Yang ketiga, saya aktif dalam kegiatan pramuka yang membantu membangun karakter dan kepemimpinan yang ada pada diri saya. Yang keempat, terbiasa berbicara di depan publik tanpa rasa panik yang berlebih. Yang kelima, berpengalaman menjadi MC di acara formal, non-formal, dan semi-formal. Yang keenam, menjadi pembina pramuka di 2 SD, 1 SMP, dan 1 SMK. Tentunya untuk menjadi pembina harus memiliki kemampuan memimpin dalam sebuah organisasi. Ketujuh, memimpin kegiatan saat di SMK sebagai ketua pelaksana. Saya sempat menjadi ketua pelaksana sebuah kegiatan dan itu berjalan dengan lancar. Materi yang ketiga yaitu karakter. Apa itu karakter? Karakter terbagi menjadi 2 dimensi, yakni dimensi kebutuhan meliputi iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar. Kedua dimensi kemanusiaan meliputi segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lain. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dirasakan masih diberi kehidupan dan dilancarkan urusannya sampai hari ini. Ucapan kesaksian akan eksistensi yang maha kuasa, kalimat syahadat. Tindakan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Tidak sembarangan dalam bertutur kata dan selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Akhlak bukan hanya membicarakan perilaku yang terlihat, melainkan membicarakan tentang niat dalam hati seseorang. Menurut dimensi karakter,
Bagian ketuhanan yang pertama adalah iman. Iman berarti percaya, mempercayai, dan mempercayakan. Iman itu wujudnya harus berupa amal soleh. Iman dan amal soleh dalam agama Islam seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kejujuran adalah salah satu faktor penting dalam mencapai kesuksesan. Bahkan sudah ada pembuktiannya melalui riset ilmiah. Dan jujur merupakan karakter pertama dari kesuksesan seseorang. Lalu, jujur itu apa? Jadi, menurut berbagai sumber, jujur adalah kesesuaian antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Bahkan menurut beberapa sumber, sejak sebelum diangkat menjadi Nabi Rasulullah sudah memiliki sifat karakter yang sudah saya lakukan. 1. Saya konsisten menjalankan sholat 5 waktu setiap hari. Itu wajib kita lakukan sebagai muslim. Berarti kita iman kepada Allah dengan di sholat 5 waktu. Yang kedua, setiap hari saya berusaha untuk istiqomah sholat duha sebelum berangkat ke kampus. Ketiga, saya suka bersedekah karena saya yakini bahwa sedekah akan selalu lancar. Dengan sedekah, rezeki kita akan selalu lancar. Keempat, rutin membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu kepada umat-umat terdahulu hingga umat sekarang. 5. Saya bicara dengan halus dan sopan kepada orang tua atau orang yang tua. 6. Saya menerapkan konsep 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun saat bertemu orang di jalan. Baik itu orang yang saya sudah kenal maupun orang yang saya belum kenal. Artinya dengan kita menerapkan konsep 5S, orang yang bertemu dengan kita akan merasa, oh saya itu dihargai sama orang ini. Yang ketujuh, saya mendengarkan teman dengan baik dan tidak memotong pembicaraan. Saat kita berbicara dengan teman, seyogianya kita harus mendengarkan dengan baik dan tidak pantas bagi kita untuk memotong pembicaraan tersebut sebelum selesai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.